Halo sahabat Pandawa, kembali lagi dengan saya, Apoteker Lili Sumiati. Kali ini saya sedang bersama dengan Dokter Antoni, spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Utama Pandawa. Halo dokter. Iya. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai jerawat. Ya teman-teman, kalian tahu sendiri saat ini kita lagi memasuki bulan puasa. Nah, di saat kita berbuka puasa, pastinya kita akan makan takjil ya kan dok ya. Kebanyakan sih makanannya goreng-gorengan. Nah, sekarang untuk segmen kali ini kita tuh akan membahas makanan berminyak penyebab jerawat. Oke dok, bagaimana kalau kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya? Untuk pertanyaan pertama, apa saja sih dok yang dapat menyebabkan jerawat? Jerawat itu multifaktor penyebabnya, Oh, iya. jadi nggak cuma makanan aja. Ya, jerawat itu contoh seperti kita bergadang, ya. Terus yang kedua kita bisa terlalu stres. Terus yang ketiga kita sering kena panas, kemudian tidak membersihkan wajah dengan rutin. Kemudian yang paling sering terjadi adalah masalah hormonal. Oh, hormonal juga ikut ya? Iya, jadi nggak selalu di makanan. Karena jerawat itu multifaktor. Gitu. Soalnya kan dok, banyak yang bilang, aduh ini udah mau puasa lagi, kalau aku makan gorengan terus atau makan kacang-kacangan, sepertinya itu akan menimbulkan jerawat yang ada. Jadi kebanyakan orang tuh menyalahkan makanan. Oke, jadi ini pertanyaannya, makanan apa yang menyebabkan jerawat? Iya benar. Apa saja yang menyebabkan jerawat? Iya, tadi udah banyak poin-poinnya ya. Sekarang apakah makanan itu, makanan berminyak bisa menyebabkan jerawat dok? Oke. Sebetulnya kalau untuk makanan berminyak sendiri, itu bisa dibilang mitos atau tidak benar. Oh, Ya. mitos Jadi ternyata. kalau makanan yang berminyak itu, dia bisa meningkatkan kolesterol tubuh. Iya. Tapi dia tidak bisa meningkatkan keparahan jerawat. Jadi sebetulnya ini tidak ada hubungan, walaupun ada beberapa dari narasumber yang bilang ada hubungan, tapi itu tidak ada buktinya secara sah. Secara sah ya. Ya. Namun tetap harus dijaga makanan berminyak karena kan mengganggu kesehatan yang lain. Iya. Seperti contohnya kolesterol, itu darah tinggi. Oh iya. Lebih mengarah ke sana kalau makanan berminyak. Dan hal utama yang menyebabkan jerawat adalah makanan manis. Oh, lebih makanan manis ya dok? Iya. Gula. Karena kalau kita makan banyak gula, kadar insulin kita meningkat sehingga wajah kita jadi lebih banyak memproduksi minyak. Oh iya. Iya. Jadi makanan yang utama yang harus dihindari adalah manis. Jadi yang suka, terutama bulan puasa takjil. Iya. Setelah berbuka puasa biasanya dok itu Ya, takjil. makan gulanya. Gulanya ya. Kurangi. Dan karbohidrat kan. Oh, karbohidrat juga dok? Karbohidrat kan basicnya juga gula. Oh iya. Iya. Ya, jadi itu yang bisa menyebabkan jerawat. Kemudian makanan yang kedua biasanya yang tinggi protein. Oh iya. Susu, dairy product ya, telur, kacang, semua itu sebetulnya tidak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, dia bisa menimbulkan jerawat. Dan terutama kalau umpama susu zaman sekarang itu kan, ya walaupun nggak semuanya ya, bisa dibilang air tambah susu tambah gula. Nah, Double. balik lagi permasalahannya itu di gula. Iya, kembali ke gula Jadi ya. makanan nomor satu yang harus dihindari adalah susu. Yang kedua, tinggi protein. Itu untuk makanan minyak bebas, tapi ingat kolesterol. Nah teman-teman, seperti itu tadi ya. Jadi jangan takut untuk makan gorengan, yang penting jangan berlebihan ya dok ya. Dan yang paling pertama itu yaitu makanan-makanan manis. Nah, karbohidrat juga itu teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dok, jenis-jenis jerawat ada nggak sih dok? Kalau ada, apa-apa aja? Jenis jerawat itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah jerawat hormonal. Ya, jerawat hormonal itu ciri-cirinya biasanya komedonya banyak di muka, di tangan, di dada, di punggung.
itu biasanya karena masa-masa pubertas atau puber. Oh, pas saat pubertas ya? Ya, karena hormonnya lagi meningkat Lagi ya, up. sehingga produksi minyaknya parah, Iya. sehingga menimbulkan komedo banyak. Yang kedua adalah acne venenata. Acne venenata itu biasanya disebabkan oleh karena paparan-paparan seperti zat kimiawi. Misal, Kimiawi. karena make up, karena bedak, Oh iya. itu karena deterjen, karena tidak cocok sama mungkin sabun cuci muka. Nah, itu. Yang ketiga acne fisik. Jadi acne ada 3. Iya. Yang ketiga acne fisik, biasanya acne fisik itu disebabkan oleh sinar matahari, oleh tekanan, Iya. misalnya masker. Oh, masker juga ya? Ya, kira-kira gitu, atau disebutkan masne ya. Iya. istilahnya. Nah, jadi ini ada 3 tipe acne beserta penyebab-penyebabnya. Kalau dari bentuknya bukan macam-macam acne ya. Iya. Kalau dari bentuknya ada yang komedo, ada yang papul itu jendol, habis itu ada yang pustul, ada nanah, habis itu Oh, ada iya. yang kista, kistik, itu ada sudah kayak bisul. Itu kalau bentuknya. Kalau yang jerawat batu itu dok, yang mana itu? Jerawat batu itu bisa dibilang lebih ke komedo ya. Oh, yang komedo ya? Jadi kelihatannya ada yang bilang jerawat batu, ada yang bilang jerawat pasir. Heeh. Oh iya, pasir batu, nggak lama buat bangunan. Jadi karena minyaknya nggak bisa keluar dari kulit sehingga dia tersumbat di situ. Tersumbat. Oh Keras. iya. Kalau kena kotoran dia berubah jadi hitam, dan hitam lama-lama jadi radang dan Radang dan jerawat ya. Untuk meluruskan dok, tadi kan katanya dokter ada yang menyebabkan karena makeup. Maksudnya ini makeup yang tidak dibersihkan kah dok? Atau ketika pakai makeup tiba-tiba jerawatan? Nah, pada dasarnya kan kulit kita berpori ya. Iya, berpori. Tujuan dari pori-pori itu kan supaya minyaknya itu bisa keluar dengan lancar. Nah, kalau umpama pori-pori yang tersumbat, entah itu tersumbat karena apapun, termasuk makeup, Iya. ya, jadi itu bisa menyebabkan penimbunan minyak dan Oh, ujung-ujungnya jadi iya. komedo. Terutama kalau yang tidak dicuci terlalu lama. Habis itu biasanya kaum wanita kan suka touch up ya. Iya, touch up. Di makeup nanti jam 12 touch up, nanti jam sore touch up, Touch up nanti lagi. sore ada acara touch up lagi. Tapi lagi. Nah, itu Biasa sih dok. lebih parah lagi kalau habis pesta ngantuk tiduran sampai pagi. Nah, Lupa bersihkan muka, langsung ketiduran ya. itu salah satu penyebab jerawat. Gitu. Nah dok, ini kan ada nih teman-teman yang bertanya, dia udah punya jerawat nih dok, tapi dia bingung dok, kira-kira apa sih yang bisa membuat jerawatnya itu semakin buruk? Soalnya dia bingung ini, aku udah pakai skincare tapi kok jerawatku semakin buruk sih? Balik lagi seperti yang tadi saya bilang, jerawat itu kan multifaktor ya. Kalau dia Iya. sudah ada jerawat, tentu dia harus lebih memperhatikan jerawatnya. Iya. Tentu cuci mukanya teratur, tentu makannya dijaga, tentu habitnya juga diperhatikan, seperti tidurnya tidak bergadang, seperti dia tidak merokok, seperti dia tidak makan makanan yang sembarangan. Iya. Iya, dan tidak memakai seperti tadi contohnya make up atau apa gitu. Iya. Sementara ya mau nggak mau puasa dulu demi untuk kelangsungan Menetralkan ininya ya? jerawat. Iya. Itu jadi harus diperhatikan. Oh iya benar. Itu teman-teman harus diperhatikan ya, kebersihan muka itu juga. Nah terus ada juga yang bilang dok, ini katanya untuk air kelapa katanya bisa konsumsi itu bisa menghilangkan jerawat. Sebetulnya air kelapa untuk jerawat itu lebih bukan untuk konsumsinya. Iya. Tapi jerawat itu air kelapa diaplikasikan ke muka. Oh iya. Memang sih betul. Karena ya air kelapa itu ada anti mikroba. Jadi anti kuman, anti bakteri jerawat. Ini saya ceritakan dulu cara pengaplikasiannya. Biasanya sih dioles, ditunggu semalaman, besok baru dicuci muka ya. Oh iya. Cuma itu biasanya untuk jerawat-jerawat yang tipenya yang lagi radang, bukan yang lagi komedo atau yang lagi jerawat pasir, jerawat batu begitu. Biasanya karena tujuannya untuk menurunkan inflamasi dari jerawat. Inflamasi. Tapi itu kan pengobatan
zaman dahulu ya. Iya, pakai bumbu-bumbu yang masak, alami-alami. ya. Iya. Belum dapat diaplikasikan secara bidang medis. Oh. Begitu. Karena takutnya bisa menyebabkan mungkin ada iritasi, mungkin nanti ada alergi. Dan lebih parah lagi, bercanda mungkin dihubungin semut ya. Iya. Oh. Lebih parah lagi. Jadi banyak kok obat-obatan yang sudah ada di pasaran, skincare yang lebih bagus dari air kelapa. Contohnya salicylic acid, contohnya BHA ya. Iya. Terus ada niacinamide. Oh iya benar. Terus ada benzoyl peroxide, itu kan jauh lebih bagus dari air kelapa. Iya benar. Iya sih benar. Iya, Ya. udah teruji juga kan. Nah, teman-teman, itu dia tadi informasi mengenai apakah gorengan itu dapat menyebabkan jerawat. Ternyata kata dokter spesialisnya tidak semuanya dan tidak tentu kalau misalnya jerawat itu disebabkan oleh gorengan. Ternyata minum minuman manis juga, makan makanan yang manis dan kebersihan dan lain sebagainya seperti tadi yang dokter udah sampaikan itu dapat menyebabkan jerawat. Jadi untuk teman-teman Pandawa yang di luar sana, kalau misalnya kalian ada bermasalah dengan jerawat, kalian bisa langsung konsultasikan dengan dokter spesialisnya ya. Kalian juga bisa datang ke Klinik Utama Pandawa langsung. Nah, teman-teman sekalian, untuk itu saat ini kita sampai di sini dulu segmennya. Untuk dapatkan informasi lebih lagi, kalian bisa langsung follow atau subscribe YouTube channel IG Pandawa juga ada, semuanya sosmednya aktif. Jadi kalian bisa informasi lanjut di sana ya. Terima kasih untuk Dokter Antoni. Oke teman-teman, see ya.